Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Shina Puspita Lestari Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal atau capital market. Berikut penjelasannya. Berikut ini adalah beberapa poin yang akan saya jelaskan beberapa menit ke depan. Yang pertama ada tentang apa itu pasar modal, yang kedua peran pasar modal, dan yang ketiga instrumen yang diperdagangkan, yang keempat tentang saham, yang kelima tentang obligasi, yang keenam adalah tentang reksadana, dan yang terakhir adalah struktur dari pasar modal. Nah, apa sih capital market itu? Atau apa sih pasar modal itu? Nah, jadi menurut IDX, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik itu surat hutang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Nah, menurut Undang-Undang Pasar Modal sendiri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan dari kedua pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya pasar modal adalah proses perdagangan dari instrumen keuangan. Nah, untuk peran pasar modal sendiri di sini ada dua peran pasar modal. Yang pertama adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Dan yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Nah, berikut adalah instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal. Yang pertama adalah saham, kedua obligasi, ketiga reksadana, keempat exchange trade fund atau ETF, yang kelima adalah derivatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang saham. Jadi, apa itu saham? Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak yang disebut badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi, jika kita membeli suatu saham, maka kita ikut memiliki perusahaan tersebut sesuai dengan porsinya, yaitu tergantung berapa kita membeli saham pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah keuntungan dan risiko apabila kita membeli saham dalam suatu perusahaan. Jadi keuntungan yang pertama adalah adanya dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham berdasar kepemilikan saham. Jadi dividen itu diberikan setelah RUPS. Selanjutnya yang kedua adalah capital gain, yaitu harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli saat kita pertama melakukan transaksi pembelian saham. Lalu risiko yang pertama adalah capital loss, yaitu harga jual lebih rendah daripada harga beli. Jadi saat kita membeli saham, bisa saja saat penjualannya itu jadi lebih rendah daripada harga pembeliannya. Yang kedua adalah risiko likuidasi. Likuidasi ini
berarti perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi kita tidak akan mendapatkan keuntungan dari proses transaksi pembelian saham tersebut. Selanjutnya adalah jenis saham berdasarkan hak klaim. Yang pertama ada saham biasa atau common stock, yaitu hak klaim terakhir saat perusahaan likuidasi, hak suara proporsional tidak memiliki hak suara dalam RUPS, dividen jumlah tetap setiap tahun, memiliki opsi konversi ke saham biasa. Dan ini adalah tentang obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang dalam waktu yang telah disepakati pihak pembeli obligasi. Jadi, apabila kita memberi obligasi, maka kita memberi utang pada yang menerbitkan obligasi, dan kita akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga. Selanjutnya adalah jenis obligasi. Jadi ada dua jenis obligasi. Yang pertama adalah berdasarkan penerbit, dan yang kedua adalah berdasarkan jenis. Untuk yang berdasarkan penerbit, ada obligasi korporasi, yaitu diterbitkan oleh swasta, BUMN atau BUMD, dan yang kedua adalah obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu untuk obligasi berdasarkan jenis, yang pertama ada obligasi konvensional, dan yang kedua ada obligasi syariah, yaitu efek syariah berupa bukti kepemilikan atas underlying aset. Lalu ini adalah keuntungan serta kerugian yang akan kita dapat apabila kita melakukan transaksi pembelian obligasi. Yang pertama untuk keuntungan adalah mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon, fee atau nisbah ini berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI rate. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Dan yang ketiga adalah memiliki risiko yang lebih rendah dibanding instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif. Lalu ada risiko yang akan kita dapat, yaitu ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Lalu reksadana, yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajemen investasi. Lalu ini adalah jenis-jenis dari reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar atau money market fund, yaitu investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, yaitu investasi minimal 80% berbentuk obligasi. Yang ketiga ada reksadana saham atau equity, campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Oke, lalu ada keuntungan dan risiko dari reksadana. Yang pertama, keuntungannya adalah kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Yang kedua adalah lebih efisien waktu. Yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Lalu untuk risiko adalah berkurangnya nilai NAV. Yang kedua, likuiditas, yaitu terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai, sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Lalu yang ketiga ada risiko wan prestasi. Selanjutnya ada exchange traded fund. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Dan ini adalah derivatif
Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain, dan aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Dan dari seluruh instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, mulai dari saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif, apabila kita memang ingin masuk dalam, kita harus melakukan analisis yang baik, mulai dari kira-kira perusahaan mana sih yang sahamnya itu bagus. Jadi kita akan berpeluang untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi daripada risikonya. Dan yang terakhir ada struktur pasar di Indonesia, yaitu dari Departemen Keuangan ke Bapepam, di mana dari Bapepam ini dibagi menjadi 3, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, lalu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Setelah itu ada perusahaan efek. Nah, di sini tugasnya adalah penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Lalu lembaga penunjang, yaitu sama, penjamin emisi efek. Lalu ada kustodian dan pemeringkat efek. Dan ada profesi penunjang, yaitu akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Selanjutnya adalah emiten, yaitu perusahaan, institusi pemerintah, lalu reksadana. Selanjutnya yaitu investor, ada 2, investor domestik dan juga investor asing. Untuk investor domestik ini berupa perorangan atau institusi. Dan untuk investor asing juga sama, berupa perorangan dan institusi. Berikut adalah contoh kasus tentang pasar modal di bidang saham. Menurut informasi dari berita CNBC Indonesia yang melakukan wawancara dengan emiten IHSG tentang strategi untuk menarik investor asing memasuki pasar modal di Indonesia. Mereka menyebutkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menambah disclosure melalui platform research internasional serta melakukan kerjasama dengan vendor agar pihak internasional tadi dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pasar modal yang ada di Indonesia. Lalu melakukan kontak langsung dengan investor asing tersebut dan mensosialisasikan secara intensif tentang informasi yang ada. Berikut adalah sedikit cuplikan dari berita tersebut. Sumber utamanya tentunya dari underlying assetnya itu masing-masing ya. Tadi fundamentally perusahaan-perusahaan di Indonesia terus improving, sehingga growth-nya itu saat ini juga double digit ya kalau kita bicara mengenai growth rate. Jadi seharusnya hal-hal ini yang menarik bagi investor asing adalah pertumbuhan laba untuk pasar saham. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mensosialisasikan hal-hal menarik ini ke investor asing, biasanya dilakukan oleh teman-teman MI dalam berbagai macam cara ya. Pertama tentunya kita yang sangat basic adalah kita terus menambah disclosure dari portofolio reksadana dan strategi melalui platform-platform research yang tersedia secara internasional. Sehingga investor-investor asing ketika ingin memilih reksadana di Indonesia, dia bisa mendapat gambaran yang lengkap dengan mudah gitu ya melalui platform tersebut. Nah, itulah disclosure yang terus kita tingkatkan ya, bekerja sama tentunya dengan vendor-vendor internasional tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.